Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Untuk memulai pembelajaran, coba berdiri sejenak. Oke, sebelum memulai pembelajaran coba biasa ya, mengecek dulu kerapihannya. Ada yang kurang rapi, dirapikan dulu, lalu lihat kiri kanan depan belakang, adakah sampah? Tidak ada, kalau misalkan ada, buang ke kotak sampah ya. Oke, sekarang kita coba mengecek kehadiran teman-teman kita hari ini dengan cara tepuk konsentrasi. Siap ya? Oke, Ibu sebutin lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi dimulai. Mersa. Oke, selesai ya. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat pelajaran materi minggu lalu kita belajar apa? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ada yang masih ingat bunyi hukum Archimedes? Sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tujuan pembelajaran harus kita baca bareng-bareng ya kan, agar kita mengetahui apa targetan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Itu ya, siap? Melalui virtual laboratorium rumah belajar, peserta didik dapat menganalisis syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan Tunjukkan hasil rangkaian sementara pada komponen-komponen alarm banjir sederhana dengan percaya diri. dapat membuat alarm banjir sederhana untuk menerapkan hukum Archimedes. Kalau kita membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi pokok materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Pembuatan alarm banjir sederhana untuk penerapan hukum Archimedes. Sebelum ke sini, coba kita nonton sama-sama. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang Ada berbeda. hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah lalat tadi? Kalau ada suatu masalah, bisa dicari jalan keluar dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak melulu dengan satu cara aja gitu. Kalau mau berhasil, kita harus berpikir terbuka untuk bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Gitu ya, paham ya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah kapal yang besar terbuat dari baja dapat terapung di atas laut? Padahal sebuah batu yang sangat kecil justru tenggelam. Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Kemarin kita sudah melakukan percobaan tentang menyelidiki hubungan gaya angkat ke atas dengan volume air yang dipindahkan. Oke, sekarang kalian bisa duduk pada kelompok kalian pada minggu lalu. Oke, silakan kalian duduk pada kelompok kalian masing-masing berdasarkan profil belajar yang sudah Ibu bagi pada minggu lalu ya. Yuk. Silakan keluarkan LKPD yang minggu lalu. Bagian dari analisis data, sudah mengambil data semua, selesai? Lalu buat media presentasinya. Media presentasinya boleh Canva, boleh PPT, boleh PDF, boleh. Karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah membuat salah satu penerapan hukum Archimedes, yaitu pada alarm banjir sederhana. Oke, sekarang Ibu punya diferensiasi konten di sini. Ya kan, silakan kalian akses. Yang auditory silakan akses, silakan video link YouTube-nya. Yang visual silakan akses link websitenya. Sedangkan untuk yang kinestetik, Ibu punya alat alarm banjir sederhananya. Jadi bisa kalian nanti lihat dan modifikasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Alat-alat untuk pembuatan alarmnya silakan diambil terlebih dahulu. Nih, udah ambil. Gimana? Ya, dibuat dulu langkah-langkahnya bagaimana membuatnya. Tunjukkan masing-masing kelompok hasil rangkaian sementaranya. Oke, gimana hasil rangkaian sementaranya? Gini sih, Bu. Oke, coba dijelasin gimana nih step pembuatannya. Pembuatan? Step pembuatannya, tahap-tahap Pertama pembuatan. kan dia Pak dibolongin Mm-mm. toplesnya. Habis itu nanti ini sedotannya itu dilem, dimasukin kan dia dipotong, habis itu dilem pakai lem tembak. Habis itu ini apa Styrofoam yang ada di bawah ini ditancapin ke sedotan yang ini. sedotan yang lebih kecil dari Jadi sehingga pas diisi air kan styrofoamnya naik tuh. Nah ini di sini di atas biar dihubungin sama kabel. sama Sama baterai. Baterai. Ya, oke, silakan dilanjutkan, dirangkai dulu. Silakan kalian rangkai alarm budget sederhananya. Nanti kalian presentasikan bersama dengan data hasil percobaan yang kemarin, gitu ya. Yuk, silakan. Lem. Pegang supaya ini nggak bergerak gitu. Nah, ibu bantu buat neken ini, kamu tekan nah, gitu. Jadi nanti biar lem. Coba di ini dulu sebelum ditempel, uji coba dulu dia bunyi apa enggak gitu pas ditempel. Udah jadi? Oke, silakan diuji coba dulu. Oke, sip. Oke, sip. Ya, berhasil berarti. Oke, ini keadaan benda apa nih? Oke, terapung. Bendanya apa ini? Kayu. Oke, sekarang kayu dilihat nih. Bagaimana syarat benda terapung nih? Dilihat data hasil percobaan ini nih. Sekarang dilihat nih. Apakah gaya Archimedesnya lebih besar atau lebih kecil daripada gaya berat? Nih ya. Berarti kalau untuk terapung, berarti gaya Archimedesnya lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hipotesis. Berdasarkan permasalahan di atas, 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air benda mendapat gaya ke atas. 2. Faktor yang mempengaruhi posisi benda di dalam air yaitu massa jenis benda. hubungan antara gaya angkat dengan volume air yang tumpah adalah sebanding. Jelaskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Tentukan konstante atau gradien dari grafik dan formulasinya. Y sama dengan A dikali X plus B. Gaya apung sama dengan A dikali volume celup ditambah 0. A sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi. Sehingga gaya apung sama dengan A dikali volume celup sama dengan massa zat cair dikali gravitasi dikali volume celup. Lalu gaya apa saja yang bekerja pada saat benda tenggelam? Ada gaya berat yang gayanya ke pusat bumi, terus ada gaya normal Arahnya ke atas, atas, oke. dan gaya apung Gaya aku arahnya kemana? ke atas juga. Oke. Oke. Terus hukum apa yang bekerja? Hukum 1 Newton. Oke, hukum 1 Newton. Apa bunyinya? Sigma F sama dengan 0. Oke, sigma F sama dengan 0. Oke, dilihat mana tanda dari arah gaya-gaya tersebut. Karena yang gaya yang ke atas gaya normal dan gaya apung, jadi kita tulis Positif atau FA negatif? positif. Oke. M sama dengan W. Oke, sip. Terus Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida ditambah
gaya normal. Sehingga massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Kesimpulannya tadi gimana, Safa? Massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida, karena massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida ditambahkan dengan gaya normal ya. Kalau misalkan gaya normal itu bernilai, maka akan menambah besar dari si massa jenis benda. Kami sudah membuat contoh alarm banjir sederhana. Bahan-bahannya yaitu ada toples, kemudian sumpit, kemudian ada sedotan besar dan sedotan kecil, ada styrofoam 3 buah, aluminium foil, cutter, lem, kancing baterai 9 volt, kabel, air, dan penggaris. Kemudian ada buzzer. Yang pertama, potong sedotan besar sekitar 5 cm lalu masukkan pada lubang yang telah dibuat tadi. Lalu di dalam sedotan yang besar tadi dimasuki sedotan kecil. Dan pada sisi lainnya ditempelkan sumpit. Lalu pada sumpit ditempelkan aluminium foil dan juga styrofoam yang sudah dijadikan satu. Di sini juga di sedotan besar. Lalu lem baterai 9 volt pada sisi bagian samping botol, toples, dan tempelkan buzzer pada bagian tutup toples. Lalu buat rangkaian kabel-kabelnya. Yang kabel merah menuju kabel merah, hitam ke hitam. Lalu tempelkan kabel-kabel pada styrofoam yang ada. Mari dilihat dulu ke depan. Coba kita komunikasikan sama-sama. Yang pertama, yuk jelaskan pengertian hukum Archimedes dengan mengkaitkan hubungan gaya angkat ke atas dengan volume zat cair yang dipindahkan. Diukur di udara lebih berat dibandingkan dengan saat di air, dikarenakan terdapat gaya apung yang bekerja pada benda besarnya gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Kejadian pada batu tenggelam dikarenakan berat batu lebih besar dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja. Kejadian kapal laut yang terapung dikarenakan berat kapal lebih kecil dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja, atau gaya apung yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan berat kapal. Oke, untuk yang kedua, siapa yang bisa untuk menjelaskan posisi keadaan benda zat cair saat terapung, melayang, dan tenggelam? Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda akan melayang. Jika massa jenis benda lebih dari massa jenis fluida, maka benda akan Coba sebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Tunjukkan. Di badan ponton, lalu ada balon udara, kapal selam, dan kapal api. Oke, perhatikan contoh soalnya ya. Volume yang munculnya itu kita yang mau cari, ditaruh volume kecil kita di berapa? Kalau pindah luas, maka hasilnya adalah 40 cm. Berarti yang muncul adalah 40 cm, maka silakan nanti kalian untuk melakukan post test terlebih dahulu. Sekarang buka LMS Google Classroom-nya. Silakan isi refleksi diri kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ada di bagian refleksi diri, seperti ini yang sudah di depan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allah susah